out the door and try to kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BPSI Yunisma, selamat datang di podcast Sandi, Sofi Dani Ngobrol Dunia Inovasi. Bersama saya Dani dan saya Sofi. Di episode kali ini kita akan membahas dua karya sastra menarik nih Kak Dani. Wah, apa tuh Kak Sofi? Dan yang pertama ada karya sastranya Sasti Gotama dengan judul Ingatan Ikan-Ikan, dan yang kedua ada karyanya Putu Wijaya dengan judul Lo. Wah, ini dari judulnya saja udah menarik nih Kak Sofi ya. Betul sekali Kak. Yang satunya Ingatan Ikan-Ikan, satunya lagi judulnya Lo. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan buku karya sastra ini, lebih baiknya kita sapa terlebih dahulu. Kita sapa terlebih dahulu teman-teman yang ada di studio rekaman sekarang maupun yang ada di rumah Kak Sofi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Harapannya baik nih ya Kak Sofi. Harapannya baik ya Kak. Bener banget Kak Sofi. Mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam pembahasan ya Kak Sofi ya. Nah, yang kita bahas pertama yaitu novel Ingatan Ikan-Ikan karya Sasti Gotama. Sebelum kita masuk ke dalam novelnya, kita telusuri terlebih dahulu. Siapa sih Sasti Gotama itu Kak Sofi? Sasti Gotama ini teman-teman, dia itu seorang penulis fiksi yang karya-karyanya itu tersiar di media nasional seperti Kompas dan Jawa Pos dan lain-lain. Dan yang menarik itu ya, Sasti Gotama ini lulusan kedokteran Universitas Brawijaya dengan predikat kumlot nih Kak Dani. Wah, menarik sekali nih Kak Sofi ya. Iya, dan karya novel Ingatan Ikan-Ikan ini karyanya yang pertama loh Kak Dani. Wah, jadi Ingatan Ikan-Ikan ini karya pertama dari lulusan kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Betul sekali. Wah, ini pastinya menarik nih. Pasti novel yang pertama ini menggambarkan bagaimana sih ciri khasnya Sasti Gotama. Mungkin dari Kak Sofi sendiri bagaimana nih? Mungkin bisa mendeskripsikan bagaimana isi dari novel Ingatan Ikan-Ikan Kak Sofi. Jadi ya Kak Dani, novel Ingatan Ikan-Ikan ini adalah novel yang menyentuh memori, kehilangan, dan pencarian jati diri. Nah, novel ini tuh ceritanya itu terfokus kepada seorang tokoh yang berusaha memahami masa lalu yang apa ya, dia itu kayak ke kehidupan ikan-ikan gitu Kak Dani. Seperti itu Kak Sofi. Iya, dan novel ini tuh mengeksplorasi tema ingatan. Jadi ingatan tersebut itu digambarkan dengan kehidupan ikan-ikan yang ada di sekitarnya dengan gitu. simbol ikan-ikan. Dengan simbol ikan-ikan. Betul, Wah, ya. sangat bagus sekali nih Kak Sofi. Menarik sekali nih. Mungkin teman-teman ya bisa menjadi salah satu buku yang di-update untuk dibaca juga ya. Paling rekomendasi juga ya Kak Sofi ya? Iya, paling rekomendasi. Rekomendasi juga nih Kak. Betul sekali Kak Dani. Karena apa ya? Ini tuh menceritakan tentang masa lalu, jati diri kayak gitu Kak Dani. Bagus banget nih Kak Sofi. Mungkin bisa lanjut ke novel selanjutnya Iya. Kak Sofi. Jadi novel langsung aja ke novel selanjutnya, karyanya Putu Wijaya. Boleh banget Kak Sofi. Kalau boleh tahu Putu Wijaya itu siapa sih? Kak Dani bisa mendeskripsikan Putu Wijaya itu siapa dan penulis apa gitu Kak Dani? Jadi seperti ini Kak Sofi. Putu Wijaya itu adalah salah seorang sastrawan yang mana beliau itu identiknya dari bahasa. Bahasanya yang ada dalam tulisan-tulisan karya sastranya itu agak rumit, agak sulit untuk dipahami. Iya. Jadi ketika seorang itu baru pertama kali membaca novel karyanya Putu Wijaya, itu kadang kesulitan untuk memahami isi karyanya. Tapi ketika orang itu sudah memahami isi kalimatnya dan memahami kalimat-kalimat. Nah, mohon maaf Kak Sofi ya. Itu orang tersebut akan lebih ingin untuk membaca novelnya Putu Wijaya. Bener banget. Nah, ciri khasnya lagi Kak Sofi. Putu Wijaya itu
seringkali menggambarkan kritik sosial di dalam novelnya Kak Sofi. Seperti contohnya sekarang kita kan bahasnya novel Lu. Nah, novel Lu dari judulnya saja itu kita seperti menimbulkan pertanyaan. Iya, Lu. Apa gitu ya. Nah, isinya di dalamnya itu menceritakan seorang yang mana mencari jati diri sendiri. Jati dirinya ketika orang itu menganggap dirinya itu sehat, orang itu dianggap sama orang-orang sekitarnya itu malah orang gak sehat, orang gila. Dan sebaliknya ketika orang itu menganggap dirinya gila, orang sekitarnya itu menganggap dia itu sehat, Kak Sofi. Nah, ini kan salah satu jati diri khas juga dari Putu Wijaya, yaitu yang mana menggambarkan eksistensialisme. Eksistensinya dia sebagai manusia itu hidup itu untuk apa sih? Bahkan dalam kutipan di dalam novelnya itu ada di halaman 123 tentang kritik sosial, yang mana di dalamnya itu kalimatnya seperti ini, Kak Sofi. Masyarakat kita ini seperti kerbau yang digembalakan, tidak pernah ditanya arahnya mau kemana. Mungkin seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu, Kak Sofi. Saya kurang teliti lagi untuk kalimat tepatnya bagaimana, tapi di sini digambarkan bahwasanya masyarakat Indonesia itu seakan-akan seperti kerbau-kerbau yang digambarkan dalam novel. Kenapa seperti itu? Tidak tahu arahnya kemana, cuman ikut sesuai arahan dari pengembalanya, Kak Sofi. Nah, ini kan salah satu ciri khas kritik sosial. Kemudian ada juga kutipan di dalamnya itu seperti apa artinya hidup ini sebenarnya. Nah, itu kan menjadi eksistensi manusia. Manusia itu hidup untuk apa? Apa arti hidup di dunia ini? Seperti itu, Kak Sofi. Jadi sangat menarik nih, Kak Sofi, untuk orang-orang, untuk teman-teman semua ya, teman-teman maupun di rumah maupun teman-teman yang ada di studio sekarang nih, ketika ingin mencari buku bacaan, maka dua novel ini sangat rekomendasi ya. Kenapa? Apa ya, novel Ingatan Ikan-Ikan ini sama novel Lo ini ada kesamaannya? Ada kesamaannya. Sama-sama ingatan gitu, sama-sama tentang ingatan, juga sama-sama tentang mentalitas. Ya, mentalitas, memori kehidupan. Memori kehidupan, bener banget Kak Sofi. Ya, jadi dua novel ini sangat menarik, teman-teman. Ketika kalian ingin membaca buku bacaan tentang kehidupan realita maupun kehidupan kritik sosial maupun kehidupan tentang kritik tentang agama pun juga ada di sini di novel kedua novel ini ya. Jadi teman-teman rekomendasi banget untuk baca dua ini. Jika teman-teman kesulitan untuk mencari buku bacaannya di toko-toko terdekat maupun di perpustakaan terdekat, itu kesulitan untuk mencarinya, teman-teman di zaman sekarang itu sangat mudah bisa mencarinya di aplikasi iPusnas, yang mana sama pemerintah nasional itu sudah disediakan dalam bentuk aplikasi. Jadi enak rebahan di kamar sambil membaca buka HP gitu. Nah, apalagi dua karya sastra ini sangat menarik, apalagi kalau mau baca malam-malam rebahan sambil mikir. Nah, bener banget apa sih isinya gitu. Nah, apa sih maksudnya itu apa? Sangat rekomendasi banget. Iya, sangat rekomendasi banget. Bener banget teman-teman. Ya, mungkin sekian dari kami ya. Mungkin dari Kak Sofi ada closing statement sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, Kak Sofi. Pasti ada. Pasti ada, Kak Sofi. Pasti ada. Apa nih, Kak Sofi? Makan nasi berasal dari padi. Cakep. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Sandi. Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye.